Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Dr. Murianti MA di mata kuliah Sosiologi Pedesaan dan Perkotaan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kota dan komunitas. Masyarakat perkotaan menurut Weber sangat rasional, dengan ciri adalah maksimum utilitas. Adanya sosialisasi untuk bisa bertahan hidup akan melahirkan solidaritas perkotaan yang merupakan modifikasi kelangsungan hidup perkotaan. Masyarakat perkotaan identik dengan kelompok sosial dan jaringan sosial. Bentuk-bentuk organisasi sosial menggambarkan mozaik yang beragam dengan keterlibatan individu di dalam ikatan sosial. Ikatan-ikatan sosial itu terbentuk karena adanya persahabatan, kekeluargaan, tetangga, yang itu lebih disebabkan oleh pendekatan komunitas. Masyarakat kota masih memiliki tetangga, rasa masyarakat setempat, dan masih menggunakan ikatan ketetanggaan untuk sosialisasi dan dukungan. Misalnya, kelas pekerja miskin yang memiliki konsekuensi ekonomi rasial, disintegrasi keluarga, adanya kelompok etnis, adanya kelompok masyarakat yang berdasarkan teritorial, di mana perbedaan etnis melahirkan solidaritas untuk melawan musuh dari luar. Komunitas sebenarnya muncul di negara industri atau mass society, yang dimana munculnya itu dikontraskan dengan masyarakat yang memiliki gejala sosial. Yang pertama adalah alienasi. Masyarakat kota merasa terasing dan tidak bergabung dalam suatu kesatuan yang mengandung makna. Yang kedua, fragmentasi moral. Masyarakat ini kecenderungannya mengejar materi dan tujuan hidupnya sehingga melupakan hal yang lainnya. Yang ketiga, masyarakat kota itu cenderung mengalami segmentasi, yaitu orang melihat sesamanya sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan sehingga nilai seseorang sebagai manusia diabaikan. Apa sih pengertian komunitas itu? Komunitas diartikan sebagai masyarakat yang membangun solidaritas teritorial yang didefinisikan sebagai unit spasial yang melayani sehari-hari kebutuhan hidup para anggotanya yang telah mengembangkan beberapa derajat kesadaran kolektif. Dengan demikian, komunitas perkotaan mengacu pada masyarakat yang berbasiskan teritorial. Yang pertama yang disebut dengan social space, yang kedua adalah masyarakat berdasarkan organisasi sosial atau social relationship. Para anggota komunitas kurang tertarik pada kegiatan yang membutuhkan kerjasama daripada terkesan satu sama lain. Apalagi jika tugas-tugas kelompok, terutama yang bersifat baru, orang akan menjadi takut, kemudian kayak terasing. Atau kadang mereka merasa sebagai pion yang akan digunakan oleh masyarakat yang lain untuk mendapatkan keuntungan. Akibat ketidakmampuannya itu untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan bersama yang tidak menghambat organisasi masyarakat, bahkan ketika menyangkut kehidupan kelompok sosial itu sendiri. Komunitas diikat secara individual yang diidentifikasi dengan kelurahan, terdiri dari hanya beberapa orang yang berbasiskan teritorial, hobi, toko-toko yang mereka gunakan, agama, gereja, masjid apa yang mereka gunakan, dan sekolah paroki apa yang mereka anut bersama. Kemudian sekolah apa yang di dalam Islam misalnya ya, sekolah organisasi keagamaan apa. Nah, itu yang akan menentukan kelompok mereka. Kemudian ada juga ikatan organisasi. Poplin menyatakan bahwa arti komunitas juga berkaitan dengan moral atau rohaniah. Dalam hal ini, seseorang yang mencari persatuan. Kegiatan-kegiatan komunitas secara umum adalah orang mengajak masyarakat yang berada di suatu wilayah untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya secara bersama-sama dan berusaha menciptakan struktur kehidupan baru guna menanggulangi masalah-masalah tersebut di masa depan. Maksud usaha tersebut adalah melakukan kegiatan menurut keyakinan masyarakat sendiri sesuai dengan kekuatan sendiri, artinya bertumpu pada kekuatan komunitas itu sendiri. Di negara-negara yang sedang berkembang, kegiatan komunitas setempat dilakukan dalam kerangka pembangunan yang disebut dengan community development. Ini adalah upaya komunitas itu untuk memecahkan masalahnya sendiri dengan melakukan kegiatan bersama. Community development dan kegiatan-kegiatan komunitas ini digerakkan oleh komunitas dari luar, pemerintah atau lembaga-lembaga sosial yang menginginkan terjadinya perubahan komunitas. Bagaimana sih kehidupan sosial komunitas itu? Hubungan sosial antara anggota komunitas sama halnya dengan keterlibatan intens dengan kerabat. Dalam hal ini adalah saudara-saudara dewasa dan keluarga mereka dan teman-teman. Semuanya tinggal dekat satu sama lain. Kesetaraannya yang mereka yang sangat kuat, loyalitas yang tinggi, masyarakat yang dikenal dengan peer group. Sosialisasi terjadi berupa pertemuan rutin, bisa berapa kali seminggu, berapa kali sebulan, dan seterusnya. Kegiatan sehari-hari sebagai sarana pertemuan memberikan kesempatan untuk mengekspresikan diri, bertukar gosip, menawarkan sarana dan penghibur.
Artinya komunitas ini menjadi sesuatu yang penting bagi masyarakat kota untuk dia itu bersosialisasi satu sama lain. Dan mereka membentuk ikatan yang kuat. Social network. Masing-masing orang secara langsung bersentuhan satu sama lain. Sebagian juga tidak. Karena masyarakat kota sangat rasional ya, tergantung dari kebutuhan apa yang mereka inginkan dalam suatu kelompok dan masyarakat itu. Sebagian orang memiliki sejumlah teman dan beberapa teman memiliki teman mereka sendiri, sebagian saling tahu satu sama lain dan sebagian lagi tidak, tergantung dari di mana mereka berada. Inilah bentuk network. Beberapa bisa dihubungkan satu sama lain dengan garis. Network berupa orang atau kelompok yang saling berinteraksi. Jaringan ini bersifat eksternal, banyak divisi, dan individu yang tergabung dalam kelompok-kelompok masyarakat perkotaan itu sendiri. Nah, masyarakat perkotaan ini sangat terhubung oleh network itu sendiri. Karena pada hakikatnya mereka adalah masyarakat kota adalah kumpulan dari jaringan-jaringan network yang terbentuk dari komunitas-komunitas di perkotaan. Apa sih ciri-ciri social network itu? Jaring-jaring hubungan karena adanya interaksi yang terhubung. Tidak semua anggota menjadi kontak langsung berkomunikasi satu sama lain. Bukan hanya kontak person, tetapi antar kelompok, antar teman, dan sebagainya. Seseorang yang tidak memiliki ikatan atau jaringan akan tergantung pada perilaku-perilaku individunya. Jadi maksudnya adalah ikatan tersebut sangat menghubungkan perilaku seseorang. Kemudian sangat egosentris, jaringan yang terbentuk dijelaskan secara personal. Interaksi bersifat setara, bukan hanya bersifat materi. Nah, inilah yang menjadi persatuan atau jaring-jaring sosial yang terjadi pada masyarakat kota. Social network disebut juga dengan social capital. Social capital merupakan bagian-bagian dari organisasi sosial seperti kepercayaan, jaringan, norma, atau nilai yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan-tindakan yang terkoordinasi untuk meningkatkan kerjasama dalam komunitas. Networking menyumbang sosial kapital bagi suatu anggota karena adanya aliran sumber daya pada pihak lain. Fukuyama menyatakan bahwa sosial kapital muncul ketika adanya kepercayaan atau trust, kemudian ada networking dan kelembagaan. Artinya apa? Bahwa masyarakat kota itu memiliki sumber daya atau sosial kapital yang sebenarnya dia itu bisa tumbuh kuat. Bagi masyarakat pedesaan ya, yang dikontraskan dengan masyarakat kota, akan menyatakan bahwa mereka cenderung egosentris, mereka cenderung individualis. Akan tetapi sebenarnya mereka juga memiliki jaringan-jaringan yang berbentuk komunitas-komunitas itu yang jumlahnya sangat banyak dan membentuk jaringan sehingga mereka itu sangat kuat. Bahkan rasionalitas itu mampu menopang masyarakat kota itu untuk lebih maju dan bisa respon terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat kota. Sehingga kita bisa membayangkan bahwa perubahan yang terjadi di masyarakat kota sebenarnya sangat cepat dibandingkan dengan masyarakat kota karena mereka sangat dinamis dan sangat peka terhadap situasi-situasi yang berubah kayak gitu. Nah, ini adalah menjadi pondasi bahwa masyarakat kota itu adalah tidak mereka juga dengan basis sosialnya itu mereka juga mampu bisa lebih maju atau katakanlah dia bisa mendapatkan atau mengalami perubahan itu dengan sangat cepat. Nah, dengan catatan bahwa ikatan-ikatan yang dibentuk itu adalah berdasarkan komunitas, organisasi, kelompok agama yang itu menjadikan mereka itu sangat banyak dan sangat beraneka ragam. Sehingga sangat jelas ya bahwa masyarakat kota itu ya tidak akan saling kenal. Akan saling kenal jika itu tadi ya berdasarkan teritorial bisa, berdasarkan kelompoknya bisa, berdasarkan komunitasnya juga bisa gitu. Jadi memang sangat kompleks, tidak hanya satu sisi melihat masyarakat kota yang dia itu kenal dalam satu wilayah teritori saja. Oke, saya kira itu ya untuk kuliah hari ini yang secara sederhananya menyimpulkan bahwa masyarakat kota adalah sebenarnya kumpulan dari komunitas yang sangat beraneka ragam. Artinya apa? Kemudian ketika kita akan bisa melakukan perubahan atau bisa tinggal di perkotaan ketika kita tahu atau kita bisa eksis dengan tergabung dengan kelompok tertentu. Oke, silakan jika ada pertanyaan bisa di-share di grup. Kemudian silakan baca-baca buku tentang komunitas ya untuk bisa memperdalam materi tentang komunitas di perkotaan ini. Oke, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.